Kata Imam Abu Hurairah mengatakan, aku tidak pernah melihat sesuatu apapun yang ahsan wa ajmal min wajhi Nabi Muhammad SAW, yang lebih indah, lebih baik daripada wajah Nabi Muhammad SAW. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma ba'd, yang saya hormati dan saya ta'zimi Ayahanda Aba Ya'qub Ilyas dan juga para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah, suatu kenikmatan yang mana di pagi hari ini kita dimampukan oleh Allah SWT di dalam menghadiri majelis yang di dalamnya banyak orang-orang yang cintakan Allah SWT. Di sini saya akan memberikan sedikit faedah yang sangat luar biasa, yang mana baru beberapa hari saya membaca di kitab Thayyibatul Mawaid min Kalam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Itu di antara cara bagaimana supaya kita berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu disebutkan wa qala radhiyallahu an ru'yatuhu sallallahu alaihi wasallam ma taji balash. Berjumpa, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa didapatkan dengan gratis. Tidak akan datang dengan gratis. Ma taji illa bi kasrati dzikri. Dan tidak akan datang kecuali kita memperbanyak menyebut nama Rasulullah. Sering kita menyebut Nabi Muhammad SAW, ya, mengingat Nabi Muhammad SAW. Wa kathrati takhayyuli, dan banyak menghayal Rasulullah SAW. Dibayangkan ketika dibacakan maulid qasidah tentang keindahan Rasulullah SAW, kita menghayal bagaimana keindahan Rasulullah. Sampai kalau kita lihat di bait-bait maulid tiba disebutkan idza tahaddatsa fa ka'anna al-miskah yakhruju min fihi. Kita bayangkan Rasulullah itu kalau berbicara itu seakan-akan keluar misik dari mulutnya. Keluar bau misik dari mulutnya. Nah, itu di maulid tiba itu banyak sekali pujian tentang Rasulullah SAW. Ya. Bagaimana keindahan Rasulullah, bagaimana akhlak Rasulullah, banyak disebutkan di Maulid Habsyi, Maulid Tiba, ya. Bahkan sebelumnya saya pernah membaca di kitab Mawahibul Laduniyah, Al-Mawahibul Laduniyah karangan Al-Imam Ahmad bin Muhammad Al-Qustullani. Itu menyebutkan termasuk, ya, daripada kesempurnaan iman, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-iman bi anna Allah taala ja'ala khalqa badani syarif ala wajhin lam yadhhar qablahu wala ba'dahu. Nah, ini panjang, ya. Dikatakan di sini, i'lam anna min tamamil iman bi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ahmad bin Muhammad Al-Qustullani dalam kitab Mawahibul Laduniyah,
Dia mengatakan, ketahuilah, daripada bentuk kesempurnaan ya iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-iman bi anna Allah taala ja'ala khalqa badani syarif ala wajhin lam yadhhar qablahu wala ba'dahu khalqu adamiyyin mithluhu. Meyakini bahwasanya Allah taala menciptakan Nabi Muhammad SAW yang mulia dengan bentuk yang belum pernah ada sebelum dan sesudahnya di antara makhluk Allah semuanya. Ini termasuk ya, kalau kita meyakini bahwasanya Allah Ta'ala tidak menciptakan bentuk yang sangat indah ini ya, kecuali Rasulullah SAW. Nah, ini termasuk kesempurnaan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, meyakini Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak menciptakan ya, bahwasanya Allah Ta'ala menciptakan Nabi Muhammad SAW yang mulia ini dengan bentuk yang belum pernah ada sebelum dan sesudahnya di antara para makhluk yang lainnya. Nah, ini termasuk kesempurnaan iman kepada Allah SWT. Kita harus yakin, ya. Nah, itu kita harus di sini kasratu takhayuli. Kita banyak menghayal tentang bagaimana keindahan Rasulullah, bagaimana wajahnya Rasulullah, kita menghayal supaya bagaimana kalau kita supaya berjumpa dengan Nabi Muhammad ya, itu kita menghayal keindahan Rasulullah yang banyak disebutkan di Maulid Habsyiyah ya. Tapi kalau kita istilahnya mensifati Rasulullah, keindahan Rasulullah, tidak akan mungkin kita bisa ya. Kita mau mensifati Rasulullah dengan keindahan apapun, kita tidak akan bakal bisa ya. Dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan, hawaltu an asifal habiba bi ba'di ma fahima al-fuadu min ath-thana'il qur'ani fawajadtu qawli la yafi'u bi dharratin min uslil mi'sari a'ta'i rabbani. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, aku berusaha mensifati kekasihku yaitu Rasulullah SAW dengan sebagian yang aku fahami daripada pujian-pujian yang di dalam Al-Quran. Akan tetapi aku mendapati ucapanku ini, pujianku kepada Rasulullah tidak sebanding ya, tidak sebanding dengan pujiannya Allah terhadap Rasulullah. Nah, kalau kita berbicara tentang keutamaan Rasulullah, kalau kita berbicara tentang kemuliaan Rasulullah, tidak ada yang tahu. Dikatakan, ulama mengatakan, la ya'rifu qadra Muhammadin illa Rabbu Muhammad. Tidaklah mengetahui, tidaklah mengenal ya, kemuliaan Rasulullah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat tidak mengenal 100%. Para salaf tidak mengenal 100%. Tidak mengetahui 100%. Tapi yang mengetahui kemuliaan, kedudukan Rasulullah, Allah SWT yang lebih tahu tentang kedudukan, kemuliaan Rasulullah SAW. Sampai dikatakan oleh al-Imam sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Wallahi ma khalaqa wala dzara'a wala bara'a nafsan akrama ilaihi min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Ini maknanya khalaqa, dzara'a, bara'a, ini maknanya sama, menciptakan. Imam Abdullah bin Abbas mengatakan, demi Allah, Allah tidak menciptakan, tidak mengadakan, tidak mewujudkan seorang sosok yang lebih diagungkan oleh dirinya seperti Rasulullah SAW. Sampai katanya Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, ma ra'aitu syai'an. Bukan ma ra'aitu ahadan, tapi ma ra'aitu syai'an. Aku tidak pernah melihat sesuatu apapun, keindahan apapun. Ini bukan ahadan loh ya, bukan seseorang, tapi syai'an, apapun, keindahan apapun. Kata Imam Abu Hurairah mengatakan, aku tidak pernah melihat sesuatu apapun yang ahsan wa ajmal
min wajhi Nabi Muhammad SAW, yang lebih indah, lebih baik daripada wajah Nabi Muhammad SAW. Ka'anna fi wajhi tajrif sam'a, ka'anna apa disebutkan di sini, ka'anna syamsa tajri fi wajhi, seakan-akan apa, wajah Rasulullah itu apa, terpancar cahaya yang luar biasa, seakan-akan terpancar cahaya matahari di wajah Rasulullah SAW. Kalau kita mau berbicara tentang Rasulullah, wah ini bukan waktunya, tidak setengah jam ini, Pak. Bisa lama ini. Kalau kita berbicara tentang kedua, kalau kita berbicara tentang Rasulullah, zat Rasulullah itu ada dua hal. Ya, kalau kita berbicara tentang apa, zat Rasulullah itu berkaitan dengan dua hal. Ada khalaq dan ada khuluq. Ya. Disebutkan oleh Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, karena sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Nah, ini kalau kita berbicara ini, kalau kita rinci satu persatu, lama ini. Bisa 3 jam, 4 jam, tapi itu pun masih belum sempurna itu. Karena apa? Kalau kita mau berusaha mensifati Rasulullah SAW, tidak akan bisa. Kalau kita mau menceritakan keindahan Rasulullah, tidak akan cukup waktu. Waktu tidak akan cukup. Ya, sampai dikatakan di dalam Maulid al-Habsyi, ya. Wa ala tafannuni wasifi biwasfihi yafna zaman wa fihi ma lam yusafi. Siapa? Tidak ada seorang pun, baik siapapun itu, orang cendekiawan mau berusaha untuk apa, mensifati keindahan Rasulullah, kemuliaan Rasulullah, tidak akan bisa. Kapanpun, sampai kapanpun, seseorang tidak akan bisa apa, mensifati keindahan Rasulullah SAW dengan waktu apa? Dengan apa? Tidak akan bisa kapanpun, kita akan bisa mencoba mensifati keindahan Rasulullah SAW. Karena apa? Keindahan Rasulullah SAW itu tidak bisa kita, tidak bisa tidak bisa apa istilahnya bahasanya itu, keindahan Rasulullah SAW ini apa? Tidak ada bandingannya lah, tidak ada bandingannya. Karena kemuliaan Rasulullah itu sangatlah tinggi, ya. Sampai pernah dikatakan oleh diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, qalat Nabi Muhammad SAW mengatakan, qala li Jibril, berkata kepadaku, itu malaikat Jibril, dia mengatakan, qalabtul arda min masyarikiha wa magharibiha falam ajid rajulan afdal min Muhammad. Kata malaikat Jibril, ya, dia mengatakan kepada Rasulullah, aku telah mengelilingi, telah memutari langit, ya, aku telah mengelilingi dan telah memutari bumi ini dari ujung timur sampai ujung barat. Aku tidak mendapati seorang sosok makhluk yang lebih afdal daripada Muhammad. Nah, itu dari Muhammad, luar biasa. Itu tidak panjang sekali kalau kita cerita tentang Rasulullah SAW. Intinya kalau kita kepingin jumpa dengan Nabi, kasrati takhayuli, kita banyak menghayal. Kita kalau disebutkan keindahan Rasulullah di dalam maulid itu, di Majmu'ul Mawalid itu kan banyak kan, ya. Tuh. Nah, kita lihat keindahan Rasulullah, ya, wajahnya Rasulullah, kita bayangkan, kita hayal tentang keindahan Rasulullah, ya, bagaimana akhlaknya Rasulullah, bagaimana sifat-sifat Rasulullah yang mulia. Nah, kita hayalkan sambil itu, insya Allah. Dan yang ketiga adalah wakasrati sholah, dan berbanyak sholawat. Ini 3 cara ini kalau kita lakukan, insya Allah kita bakal jumpa dengan Nabi Muhammad. Nah, yang pertama adalah apa? Bikasrati dzikri, dengan memperbanyak apa? Mengingat Rasulullah SAW. Yang kedua adalah banyak apa? Wakasrati takhayuli, banyak menghayal tentang Rasulullah, membayangkan wajahnya Rasulullah, ya. Nah, seperti kayak orang, ya, ketika kan banyak ada seorang ketika dia berpacaran, ya, ini kan tidak boleh, ini haram kan. Itu ketika dia pacaran, dia membayangkan pacarnya itu, perempuannya itu, dibayangkan sampai dibawa tidur, mimpi kan, ya. Ini bisa mimpi itu, ya. Kan ada orang itu bayang ketemu dengan seorang sosok perempuan cantik, dibayangkan terus, cantiknya,
bibirnya merah kayak buah stroberi ya. Dibayangkan buah wajahnya putih, mulus. Wah, namanya disebut-sebut ketika mau tidur. Akhirnya apa? Apa yang terjadi? Dia bisa berjumpa dengan si perempuan tadi itu yang dibayangkan tadi. Begitu juga kalau antum semua ini kepingin jumpa dengan Nabi Muhammad, bayangkan Rasulullah. Bayangkan wajahnya Rasulullah. Bayangkan keindahan Rasulullah. Insya Allah bakal dijumpa. Ya, masa? Ya, kan banyak kan kadang orang ini karena dia ya, membayangkan seorang sosok wanita yang dibangga-banggakan, yang diidolakan, yang ingin mendapatkan kecintaan darinya, sehingga dia berusaha dibayangkan ya sampai mau tidur pun diingat-ingat, ya Allah cantiknya tadi perempuan tadi itu, bibirnya ini dibayangkan sampai ke bawah tidur mimpi dia. Ya begitu juga kalau kita membayangkan Rasulullah, menghayal Rasulullah di saat kita hendak mau tidur, insya Allah kita akan jumpa dengan Nabi Muhammad. Yang ketiga adalah kita perbanyak sholawat. Nah, kalau sudah kita perbanyak sholawat, insya Allah kita akan jumpa Nabi Muhammad SAW. Nah, makanya sekarang saya bertanya sama antum semua ini, maukah kalian berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW di surganya Allah SWT? Kok kurang kompak ini? Saya mau tanya, maukah antum semua ini berkumpul bersama Rasulullah SAW di surganya Allah Ta'ala? Mau. Ini Pak. Nah, kalau mau, tapi kita ya, yang harus kita pahami, surga kita dengan surganya Rasulullah beda. Iya, surga kita dengan surganya Rasulullah beda. Surganya Rasulullah itu kelas yang paling VVIP sudah. Nah, kita, nah, ya. Mau kepingin supaya kita bersanding dengan Rasulullah, bersama Rasulullah dalam satu surganya Allah SWT. Anak kasih bocoran ya. Kita ini semua sudah punya modal. Ada yang modalnya sholawatan, ada yang modalnya suka baca burda, ada yang modalnya suka baca ratib, ada yang modalnya suka mengajarkan ilmu, ada yang modalnya kita suka hadir majelis. Nah, ini modal kita. Akan tetapi kalau kita lengkapi dengan yang satu ini, maka kita akan berjumpa bersama Rasulullah SAW di surganya Allah Ta'ala. Apa? Mau tahu? Fahami hadis Nabi Muhammad SAW. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang dia menghidupkan sunnahku, maka dia betul-betul mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan siapa yang dia mencintaiku, barang siapa yang dia wa man ahabbani, dan barang siapa yang dia mencintaiku, maka kelak dia di surga bersamaku. Nah, ini Nabi yang mengatakan, barang siapa yang dia mencintaiku, maka dia akan bersamaku nanti di surganya Allah Ta'ala. Kuncinya apa? Kita hidupkan sunnah Nabi Muhammad. Ya, kita awali dengan mungkin hal-hal yang mungkin perkara sunnah yang banyak dianggap remeh banyak orangnya. Ya, ada beberapa perkara sunnah yang mungkin dianggap remeh. Ya, misal kalau kita ketika makan duduknya ini, kan kadang kita makannya duduk bebas ini ya. Ini padahal kalau kita lihat cara Nabi Muhammad ketika makan itu ada caranya. Duduknya bagaimana? Diajarkan oleh Nabi Muhammad. Begini. Ada 3 kalau udah salah, sampai begini. Beberapa macam itu cara duduk Nabi Muhammad SAW ketika akan memulai menyantap makan makanan. Kemudian bagaimana supaya kita dan banyak beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ayo kita rubah mindset kita yang asalnya kita mungkin di dalam kehidupan kita ini banyak kita meninggalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Ayo kita hidupkan lagi sunnah Nabi Muhammad. Dengan ketika tak kala kita akan mulai memakan makanan, kita baca bismillah dulu. Setelah selesai makan, kita baca doa. Nah, ini kan aktivitas sehari-hari, ya. Yang mana apabila kita perhatikan, kita istiqomah, insya Allah Allah Ta'ala akan menganugerahkan kepada kita bisa jumpa dengan Nabi Muhammad. Seperti banyak kebiasaan kita ya, perbuatan kita yang mungkin perilaku kita yang
mungkin di situ dapat bisa mendapatkan ada daripada perilaku kita atau perbuatan kita ini yang bisa, yang sehari-hari, yang mungkin banyak kita kurang perhatian. Di antaranya masuk kamar mandi. Nah, masuk kamar mandi ini kan kalau kita ngikuti caranya Nabi Muhammad adalah bagaimana? Ketika masuk kamar mandi dengan masuk kaki kiri, seraya berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, ini sudah kita mendapatkan salah satu sudah mengamalkan satu sunnah, ya, satu sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW. Ketika masuk kamar mandi, masuk kaki kiri dengan mengatakan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian keluar kamar mandi dengan kaki kanan, seraya berdoa Ghufranaka, ghufranaka, ghufranaka. Alhamdulillahilladzi adhabal anil ada wa afani. Nah, ini. Nah, ini salah satu cara Nabi Muhammad ketika hendak masuk kamar mandi dan keluar kamar mandi. Nah, ini amalia ini kalau kita perhatikan, insya Allah kita menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Semakin kita sering menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, berarti kita pada hakikatnya cinta Nabi Muhammad dengan sebetul-betulnya, ya. Katanya, makanya dikatakan cinta itu perlu bukti. Cinta itu perlu bukti. Cinta Nabi Muhammad hanya sekedar cinta, tapi tidak ada bukti. Buktinya bagaimana? Ya kita teladani akhlak Rasulullah. Kita ikuti cara kehidupan Rasulullah. Ya. Bagaimana Rasulullah ketika akan minum, baca Bismillah. Ya. Ketika selesai minum, baca Alhamdulillah. Ya. Banyak sekali. Ketika bercermin pun kita diajari oleh Nabi Muhammad. Bagaimana kalau bercermin? Tidak salah-salah langsung baca begini. Tidak. Ya, pakai gas piwek gitu. Nah, itu ada doanya. Kalau kita berkaca itu bercermin juga ada doanya, ya. Makanya penting, ya. Kalau kita terbiasa, ya, istiqomah di dalam menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, maka ini adalah salah satu cara kita menjadi umat yang nanti diizinkan oleh Allah SWT bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW. Ya, makanya kalau kita menceritakan seorang sosok aulia, ya, seperti Al Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, itu adalah salah satu wali yang dikatakan hampir seluruh sunnah beliau telah mengamalkannya. Al Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan waqad amilna bi jami'i sunnatin nabawiyyah qattu wa lam nughaddir minha syai'an. Tidak ada, katanya Al Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, aku telah mengamalkan, ya, seluruh daripada sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, dan tidak ada satupun sunnah Nabi Muhammad yang aku tinggalkan. Seluruhnya beliau amalkan. Makanya, ya, kita ini harus perlu bukti. Kalau cinta sama Rasulullah, ya, harus dibuktikan, ya. Jangan sekedar saya cinta Rasulullah tapi tidak ada bukti. Bukti kita cinta kepada Nabi Muhammad adalah kita mengikuti, menteladani daripada akhlak Rasulullah SAW. Maka 3 cara itu kalau kita teladani, insya Allah kita bakal jumpa dengan Nabi Muhammad SAW, ya. Itu penting. Ya. Ayo kita di bulan Rabiul Awal ini, ya, kita berlomba-lomba bagaimana keluar dari bulan Rabiul Awal ini kita sudah berjumpa dengan Nabi Muhammad. Bagaimana itu caranya? Yaitu dengan Dengan mujahadah. Ya, mungkin yang biasanya sholawatnya 100 kali ditambahi lagi, mungkin 200 kali. Yang mungkin sunnahnya biasa mungkin mengamalkan siwak, ditambahi lagi, mau sholat pakai minyak wangi. Mungkin mau sholat pakai jubah, mungkin mau sholat pakai imamah, mungkin mau sholat pakai ya itu kita hidupkan seluruh sunnah Nabi Muhammad, ya. Itu kita berlomba-lomba bagaimana caranya kita di bulan Rabiul Awal ini kita bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW. Kita harus usaha. Makanya dikatakan ru'yatun Nabi SAW ma taji balas, ya. Untuk berjumpa, untuk melihat Rasulullah SAW itu tidak bisa didapatkan dengan gratis. Harus apa? Usaha. Ya. Usaha. Itu aja mungkin, ya. Sudah ngumpul semua guru, ya. Sudah ngumpul semua ini. Ya. Kalau mau ditambah lagi panjang ini. Ya, cukup insya Allah, ya. Yang penting cukup, ya. Mungkin nggak ada yang lama-lama ini malam. Intinya, ya, mari itu aja saya sampaikan, ya. Semoga kita bersama-sama bisa mengamalkan dan menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW, dan kita menjadi umat yang dibanggakan. Kita bukan hanya sekedar membanggakan Rasulullah,
tapi usahakan kita menjadi kita dibanggakan oleh Rasulullah SAW ya. Bukan sekedar kita membanggakan Nabi Muhammad, tapi usahakan kita dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu yang penting ya. Wallahu a'lam bishawab.